Haji Muhammad denger gitu, dia cerita sama kita, kaget di Bogor. Beb nggak salah, udah lo diem aja, lo jalan aja udah. Kita sholat Jumat di Bogor. Haji Muhammad bilang, itu sebelum jalan, Habib keluarin tangannya sambil mukul mobilnya. Imshi ya Burak, dia bilang. Jalan wahai Burak. Imshi ya Burak. Itu kalimat kata Haji Muhammad yang disebut sama Habib. Jarak rumahnya dari Habib ini menuju ke Bogor sangat-sangat mustahil untuk bisa ditempuh, apalagi waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang seperempat, teman-teman ya. Sedangkan memang kalau sudah jam segitu memang sangat sudah dekat dengan azan sholat Jumat, teman-teman ya. Tiba-tiba ini sudah katanya jalan saja, naik ke dalam mobil, tiba-tiba Habib ini mengatakan jalan wahai Buraq. Ini seolah-olah memproklamakan kendaraan Buraq yang pernah ditumpangi oleh Rasulullah ketika melakukan Mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba katanya nggak lama sudah sampai di masjid di Bogor yang akan dituju. Tiba-tiba begitu keluar dari mobil pas azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, kembali saya akan mereaksi satu video terkait cerita karamah para wali, versi cerita para Habib-Habib Ba'alawi. Ini luar biasa, teman-teman ya. Tapi sebelumnya, teman-teman ya, kalau ada yang bertanya kepada saya apakah saya percaya tentang cerita-cerita keramat versi Habib Ba'alawi ini, 90% saya tidak percaya kalau yang diceritakan oleh Habib-Habib Ba'alawi ini. Akan tetapi saya percaya adanya mukjizat, adanya karomah ya di kalangan para sahabat Nabi, kemudian para ulama-ulama yang lain yang tentunya tidak bertentangan, berseberangan dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi. Nah, kebanyakan teman-teman yang kita simak cerita-cerita keramat versi oknum Habib Ba'alawi ini sangat-sangat bertentangan ya, bahkan lebih mengungguli mukjizat para Nabi, para Rasul, kemudian mengungguli kemuliaan para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Salah satu contoh misalkan Bahar bin Smith pernah menceritakan ya, Al-Faqih Al-Muqaddam yang dimakamkan di pemakaman Zambal. Ketika itu ada orang yang meninggal dunia kemudian dimakamkan di sebelahan kuburan dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Tiba-tiba singkat ceritanya teman-teman ya, ketika orang ini sedang disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, Al-Faqih Al-Muqaddam katanya keluar dari kuburannya kemudian masuk ke dalam kuburan orang tersebut yang berada di sebelahnya. Tiba-tiba mengusir malaikat Munkar wa Nakir. Pergi kau Munkar wa Nakir ya, sesungguhnya teriakan orang ini yang kamu siksa membuatku merasa terusik karena aku sedang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah di dalam kuburanku. Ini kan menabrak hadis Nabi SAW, teman-teman ya. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalatha, shadaqatin jariyah aw amalin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Namanya terputus, teman-teman, tidak bisa beramal lagi. Terkecuali dari 3 jalan, yaitu dari sedekah jariyah, kemudian dari ilmu yang pernah diajarkan, teman-teman, kemudian dari doa anak yang soleh. Nah, cerita ini seolah-olah dinarasikan bahwa Al-Faqih Muqaddam ini membaca Al-Quran di dalam kuburannya, berzikir, kemudian bisa berbuat sesuatu, yaitu keluar dari kuburannya, kemudian mengusir malaikat Munkar wa Nakir. Itu kan berbuat namanya, itu kan beramal namanya. Maka ini bertentangan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan apabila manusia meninggal dunia terputus amalannya, artinya sudah tidak bisa beramal lagi. Kemudian teman-teman yang aneh lagi, ini kan kisahnya di dalam kubur dan ini kaitannya dengan perkara gaib. Kok bisa ada orang meriwayatkan cerita tersebut? Siapa yang mengetahui kejadian di dalam kubur ya? Kecuali Rasulullah menceritakan tentang kejadian dalam kubur, kemudian tanda-tanda hari kiamat ya, Dajjal dan segala macam, teman-teman. Rasulullah itu bukan hasil pemikirannya sendiri, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Ini alasan kita kadang tidak percaya, teman-teman ya, karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi, dan cenderung mengungguli mukjizat para nabi, para rasul, seperti misalkan kisah wali mereka Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari, kemudian bisa keluar masuk ke dalam surga sampai ada bekas pasir di kakinya, atau bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Ini kan jelas bertentangan, teman-teman ya, dengan mukjizat ya para nabi, para rasul, kemuliaan para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Nah, ini juga luar biasa, teman-teman. Ada satu cerita seorang Habib yang akan menunaikan sholat Jumat, yang mana biasanya beliau ini sholat Jumat di dekat rumahnya. Akan tetapi waktu itu dia perintahkan sopirnya untuk sholat Jumat ke Bogor, teman-teman. Ini kisahnya sudah lama, yang katanya Habib ini belum ada jalan tol, teman-teman, untuk dijadikan sebagai jalan pintas, yang katanya mustahil untuk bisa mengejar waktu sholat Jumat tepat pada waktunya. Akan tetapi Habib ini mengatakan, ayo naik sejak mobil, katanya diperintahkan sopir
supir tersebut. Kemudian Habib ini mengatakan, jalan wahai buruk, jalan wahai buruk, katanya teman-teman. Tiba-tiba nggak lama, tiba-tiba sampai di masjid yang dituju ya. Baik, kita simak videonya. Kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, wallahu a'lam, dia baca apa yang jelas. Salah satu keramat yang kita dengar sendiri dari si pelaku sejarah, ada namanya almarhum Haji Muhammad Rosyad. Haji Muhammad Rosyad nih muridnya Habib. Dia Habib Salim ini apa namanya, kelihatannya seumur hidupnya nggak punya mobil gitu. Sampai terakhir dari nggak punya mobil ya, cuman dia ada beberapa murid-muridnya yang suka nganter dia pakai mobil si murid ini kemana-mana, di antaranya Haji Muhammad ini. Haji Muhammad, kita manggil Abah manggil dia tuh Haji Muhammad supirnya Habib Salim Jindan, supir yang nganter Habib kemana-mana. Wah, satu kali hari Jumat Habib keliling itu pagi-pagi diantar sama Haji Muhammad, balik ke mana namanya, ke Wakaf, ke Watista, jam setengah 12, ada pas jam 12. Biasanya Habib sholat Jumat itu di gang masjid, itu kan rumahnya di gang Soleh Abud, gang sebelumnya itu gang masjid Nurul Sobah di situ. Gang sebelah Habib biasanya sholat Jumat di situ, ngajar juga di situ. Nah, pas pulang ke rumah setengah 12, Habib turun dari mobil mau masuk rumah. Haji Muhammad bilang, Habib, Anda pamit dulu, mau siap-siap sholat Jumat. Habib bilang, enggak, lu tunggu sini, katanya Habib. Kita jalan lagi habis sini. Ya kan Habib. Dia kira jalan ke samping sebelah pakai mobil, ditungguin. Habib masuk, mandi bersih-bersih seperempat jam. 12 kurang seperempat keluar dari masjid. Dari rumah. Naik mobil. Itu naik mobil, Haji Muhammad bilang, Habib, sholat Jumat di mana? Udah lo jalan aja, kita sholat Jumat di Bogor. Haji Muhammad denger gitu, dia cerita sama kita. Kaget, di Bogor. Habib nggak salah, udah lo diem aja, lo jalan aja udah. Kita sholat Jumat di Bogor. Haji Muhammad bilang, itu sebelum jalan, Habib keluarin tangannya sambil mukul mobilnya. Imshi ya buruk, dia bilang. Jalan wahai buruk. Imshi ya buruk. Itu kalimat kata Haji Muhammad yang disebut sama Habib. Udah, kita jalan biasa. Ana udah putus asa deh, ini nggak dapet Jumat. Lewat zaman itu kagak ada jalan tol kayak sekarang, lewat Parung, terus jalan jauh. Dia udah jalan biasa, udah kagak lihat jam, nggak lihat HP, udah stres dia, ini nggak sembahyang Jumat sama Habib nih. Kalau Habib tidur di mobil santai. Well, keramat. Sampai akhirnya nyampe di Bogor. Kalau nggak salah puncak itu waktu masih masuk kawasan Bogor, daerah puncak Megamendung situ ada masjid. Itu yang saya dengar dari Haji Muhammad, itu masjid di Megamendung. Naik ke situ, begitu sampai depan masjid, Habib Melek bilang sama Haji Muhammad, di masjid itu kita sholat Jumat. Baru nunjuk begitu, ya mobil sampai azan Jumat baru dikomando. Wah. Sampai dia kaget, selama ini waktu berlalu bagaimana? Udah jangan tanya, keramat. Begitu sampai Habib langsung di masjid itu kita sholat Jumat. Langsung begitu sampai azan, orang masjid itu Habib ahlan, kita udah tungguin Habib khutbah di sini. Apa namanya, waktu diputar sama Allah, dilipat tuh masafah, waktunya dilipat tuh. Hadi karamat aulia, banyak yang seperti ini. Nah, jadi waktu itu katanya diputar teman-teman, dilipat oleh Allah Azza wa Jalla untuk para wali-walinya teman-teman. Ini subhanallah teman-teman ya, yang katanya jarak rumahnya dari Habib ini menuju ke Bogor sangat-sangat mustahil untuk bisa ditempuh, apalagi waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang seperempat teman-teman ya. Sedangkan memang kalau sudah jam segitu memang sangat sudah dekat dengan azan sholat Jumat teman-teman ya. Tiba-tiba ini sudah katanya jalan saja, naik ke dalam mobil, tiba-tiba Habib ini mengatakan, jalan wahai buruk. Ini seolah-olah memproklamakan kendaraan buruk yang pernah ditumpangi oleh Rasulullah ketika melakukan Mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba katanya nggak lama sudah sampai di masjid di Bogor yang akan dituju. Tiba-tiba begitu keluar dari mobil pas azan. Ini gimana teman-teman ya? Makanya saya katakan saya rasanya sulit untuk percaya cerita-cerita keramat versi para Habib-Habib Ba'alawi ini teman-teman ya. Apalagi diceritakan ini melalui supirnya teman-teman ya. Dari mulut ke mulut di kalangan mereka saja ya. Kalau mukjizat para nabi, para rasul, kemudian keramat para sahabat nabi ya wajib dipercaya teman-teman ya. Karena itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana bisa bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Uang diceritakan kok mukjizat para nabi, keramat para sahabat nabi diceritakan di Al-Quran, diceritakan juga di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, itu kan diceritakan di dalam Al-Quran ya, surah Al-Isra. Kemudian bagaimana kisah Ashabul Kahfi itu ada di surah Al-Kahfi. Kemudian keramat para sahabat Nabi, contoh seperti Umar bin Khattab yang katanya iblis lari ketika melihat bayangan dari Umar bin Khattab. Itu diceritakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib dipercaya. Kemudian kisahnya Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman ya, nggak ada Ali ketika naik di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud tersebut bergetar teman-teman ya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada gunung Uhud,
usbut Uhudun fa inna ma'alaika nabiyyun siddiqin wa syahidan. Tenanglah engkau wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi, teman-teman, yang sahih. Maka bagaimana mungkin kita bisa menolaknya, teman-teman ya? Istilahnya nggak ada yang bertentangan dari cerita mukjizat para nabi, para rasul, karena ada di dalam Al-Quran ya, ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, cerita-cerita keramat versi-versi mereka ini hanya diceritakan melalui lisan-lisan mereka. Kemudian kalaupun ada di kitab-kitab karangan mereka saja, teman-teman ya. Makanya kalian kan belum pernah mendengarkan cerita keramat Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian keramatnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Abu Hanifah yang diceritakan oleh para Habib-Habib Ba'alawi ini. Nggak pernah, nggak ada, teman-teman, cerita keramat Imam Bukhari yang pernah diceritakan oleh Habib-Habib ini. Selalu yang diceritakan adalah dari kalangan Habib-Habib Ba'alawi. Itu alasan saya, teman-teman, untuk sulit mempercaya cerita-cerita keramat versi Habib-Habib Ba'alawi ini, dan cenderung bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Betapa banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi yang akan mental, teman-teman, tertolak ya, jika kita mempercayai cerita-cerita keramat para Habib-Habib Ba'alawi ini, teman-teman ya. Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Berarti itu kita merendahkan Rasulullah yang Mi'raj seumur hidup hanya 1 kali. Dan itu pun dia jelas seorang Nabi, seorang Rasul. Nggak ada yang mustahil terjadi bagi para Nabi, para Rasul. Karena dia kekasih Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, utusannya Allah Azza wa Jalla. Yang mana berbicara tentang perkara agama saya, teman-teman, menunggu wahyu, bukan dengan asal bicara. Nah, tiba-tiba muncul ini cerita keramat manusia biasa dari kalangan Habib Ba'alawi, tiba-tiba mengungguli mukjizat para nabi, para rasul. Ada juga Habibnya yang keluar masuk ke dalam surga, katanya, teman-teman, sampai ada bekas pasir di kakinya. Sedangkan sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga, teman-teman, diantaranya 10 orang yang jelas disebutkan sebagai ahli surga oleh Rasulullah, belum pernah masuk ke dalam surga. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga ya. Dari mereka masih hidup sudah dikatakan oleh Rasulullah, Abu Bakar fil jannah ya, Umar fil jannah, Utsman fil jannah ya, Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tetapi pertanyaannya, pernahkah mereka, teman-teman, masuk ke dalam surga? Nggak pernah. Ya. Lagi pula, teman-teman ya, ini bertentangan dengan akidah, teman-teman ya. Belum ada orang yang masuk ke dalam surga kecuali nanti sudah meninggal dunia, selesai hari penghisapan, teman-teman ya. Yang ini masuk ke surga, yang ini masuk ke neraka, barulah di situ ya. Kecuali para nabi, para rasul, teman-teman, seperti kisahnya Rasulullah yang diperlihatkan surga, atau bahkan mungkin Rasulullah pernah masuk ke dalam surga. Itu kisahnya terjadi pada saat Isra Mi'raj, teman-teman. Itu nggak ada yang mustahil kalau kisah para nabi, para rasul, karena disebutkan pula di dalam Al-Quran kisah tersebut, dan disebutkan pula dalam hadis Nabi yang sahih. Jadi nggak ada yang bertentangan ya. Bagaimana mungkin mukjizat para nabi bertentangan dengan Al-Quran, sedangkan mukjizat tersebut disebutkan dalam Al-Quran? Bagaimana mungkin keramatnya para sahabat Nabi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan disebutkan dalam hadis Nabi, disebutkan melalui atsar para sahabat Nabi ya, melalui perawi-perawi yang siqah, teman-teman. Nah, kalau ini cerita seperti ini, gimana ceritanya, teman-teman ya? Ya, menuju ke Bogor yang jaraknya mungkin ratusan kilo, tiba-tiba hanya perintahkan kepada mobilnya, jalan wahai buruk ya. Tiba-tiba nggak lama sudah sampai. Yang mana Habib ini juga sendiri menceritakan bahwa masa itu belum ada jalan tol ya. Mustahil untuk bisa mencapai waktu yang tepat, teman-teman ya, dari lokasi Habib tersebut menuju ke Bogor. Yang mana waktu itu sudah jam 12 kurang seperempat, teman-teman ya. Itu kan sangat mepet dengan waktu sholat Jumat. Tiba-tiba ya sudah ya. Saking luar biasanya ceritanya Habib ini, teman-teman, tinggal mengatakan jalan wahai buruk ya. Perintahkan mobilnya mengatakan jalan wahai buruk. Tiba-tiba sampai tepat waktu. Pas buka mobil, turun dari mobil, sudah Allahu Akbar, azan berkumandang. Ini kan sangat-sangat sulit untuk dipercaya, teman-teman ya. Tapi silahkan kalian yang mau mempercayai, silahkan. Cuma di sini saya hanya mereaksi, teman-teman, memberikan kalian perbandingan ya dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW yang saya katakan bertentangan. Kemudian bagaimana keramat-keramat yang mereka ceritakan mengungguli mukjizat para nabi, para rasul, para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Dan anehnya pula, teman-teman, mereka juga tidak pernah menceritakan cerita keramat Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ulama-ulama yang masyhur, teman-teman, yang lainnya.
selalu dari kalangan mereka, teman-teman. Ini yang sangat-sangat sulit untuk membuat saya pribadi tidak percaya, teman-teman ya. Tapi kalau ada yang mempercayai silahkan, nggak masalah. Tapi di sini kita berbicara secara ilmiah, teman-teman ya, perbandingan dengan hadis Nabi SAW yang sangat-sangat bertentangan ya, melalui cerita-cerita mereka, dan cenderung mengungguli mukjizat para nabi, para rasul ya, mengungguli kemuliaan para sahabat Nabi yang diantaranya mereka dijamin masuk surga. Baik, teman-teman, ini hanya sekedar sharing teman-teman untuk membuka wawasan kita agar tidak mudah kita mempercayai cerita-cerita seperti ini, apalagi berbicara masalah keramat-keramat para wali. Semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing ringan bagi kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.